Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kelas R1A, Prodi S1 Pendidikan Bahasa Inggris. Di video pembelajaran kali ini, kami akan membahas materi bahasa Indonesia mengenai kalimat dalam bahasa Indonesia. Oh iya, bahasa Indonesia ini dibimbing oleh dosen kami, yaitu Ibu Ana Widyastuti MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al Farel. Saya dari kelas R1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kalimat. Kalimat adalah suatu bagian rentetan kata yang selesai dan menunjukkan pikiran yang lengkap. Maksudnya adalah informasi yang didukung oleh suatu pikiran yang utuh. Sultan Takdir Ali Syahbana menjelaskan bahwa kalimat adalah kumpulan kata yang terkecil yang mengandung pikiran yang lengkap. Menurut Goris Keraf, bahwa kalimat adalah bagian ujaran yang didahului dan diikuti oleh kesenyapan. Sementara itu, dalam sintaksis, kalimat merupakan bagian yang terpenting dari bagian frasa, kelompok kata, dan klausa, anak kalimat. Frasa adalah gabungan kata yang bersifat non-predikatif atau lazim juga disebut gabungan kata yang mengisi salah satu fungsi sintaksis di dalam suatu kalimat. Sedangkan klausa dalam tata bahasa adalah sekumpulan kata yang terdiri dari subjek dan predikat. Walau dalam beberapa bahasa dan beberapa jenis klausa, subjek dari klausa mungkin tidak tampak secara eksplisit. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya tentang persyaratan dari suatu kalimat. Terima kasih. Halo semua, saya Nabila Oktul Sahari. Di sini saya akan menjelaskan tentang persyaratan kalimat. Terdapat beberapa syarat agar suatu kalimat bisa menjadi kalimat efektif. Apa aja ya syarat-syaratnya? Yuk disimak baik-baik. Syarat yang pertama, kesepadanan struktur. Kalimat efektif harus memiliki struktur yang baik, yaitu keseimbangan antara gagasan dengan struktur yang dipakai. Nah, untuk memiliki kesepakatan struktur yang baik ini, ada poin-poin loh yang harus dipenuhi. Apa aja ya? Yang pertama, ada memiliki subjek dan predikat yang jelas. Cara agar suatu kalimat dapat memiliki subjek dan predikat yang jelas adalah dengan menghindari penggunaan kata depan sebelum penyebutan subjek. Contohnya, semua mahasiswa perguruan tinggi ini harus membayar uang kuliah. Lalu, poin kedua, ada tidak terdapat subjek ganda. Subjek ganda dapat membuat kalimat menjadi tidak terfokus sehingga maknanya menjadi sulit dipahami. Contohnya, dalam membuat laporan ini, saya dibantu oleh para dosen. Poin yang ketiga, predikat kalimat tidak didahului oleh kata yang. Pemunculan kata yang dapat menghilangkan predikat dalam sebuah kalimat. Contoh, sekolah kami terletak di depan kantor kecamatan. Poin keempat, keparelan bentuk. Kalimat efektif harus memiliki bentuk yang paralel. Artinya, kalau bentuk pertama menggunakan kata benda, maka bentuk selanjutnya menggunakan kata benda. Contoh, tahap terakhir penyelesaian gedung itu adalah kegiatan pengecatan tembok, pemasangan, penerangan, pengujian sistem pembagian air, dan pengaturan tata ruang. Lalu, persyaratan selanjutnya ada kehematan kata. Kalimat efektif harus hemat dalam penggunaan kata. Jangan menggunakan kata, frasa, atau bentuk lain yang tidak perlu. Nah, terdapat beberapa poin dalam penghematan kata. Yang pertama, hilangkan pengulangan subjek. Subjek hanya perlu disebutkan sebanyak satu kali dalam satu kalimat. Contoh, karena tidak diundang, saya tidak datang ke acara itu. Lalu, poin yang kedua,
Hindari kesinoniman dalam suatu kalimat. Jika terdapat dua kata dalam satu kalimat yang maknanya sama, maka gunakan salah satunya saja. Contoh, sejak dari pagi, dia bermenung. Poin ketiga, perhatikan kata jamak. Jika terdapat kata yang sudah bermakna jamak, maka tidak perlu menambahkan kata lain yang juga bermakna jamak. Contohnya, hadirin dimohon berdiri. Lalu, ke persyaratan selanjutnya. Ada kecermatan penalaran. Dalam kalimat efektif, terdapat kecermatan penalaran. Artinya, harus memperhatikan pemilihan kata-kata supaya tidak menimbulkan makna ganda atau ambigu. Contoh, mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu menerima hadiah. Kalimat ini dapat menimbulkan tafsiran ganda. Coba deh, kita dengar lagi atau kita baca lagi. Pasti kalian jadi bingung. Di sini, siapa sih yang terkenal itu? Mahasiswanya atau perguruan tingginya? Nah, supaya efektif, kita bisa mengubahnya menjadi salah satu dari dua bentuk. Bentuk pertama, mahasiswa terkenal itu menerima hadiah. Gunakan bentuk ini jika yang terkenal adalah mahasiswanya. Kata perguruan tinggi dihilangkan karena mahasiswa sudah pasti berkuliah di perguruan tinggi, sehingga tidak perlu disebutkan kembali. Lalu, bentuk kedua, mahasiswa dari perguruan tinggi itu menerima hadiah. Nah, bentuk ini digunakan jika yang terkenal adalah perguruan tingginya. Poin terakhir, kologisan bahasa. Kalimat efektif harus memiliki kologisan bahasa. Artinya, ide pada kalimat efektif tersebut dapat diterima oleh akal dan penulisannya sesuai dengan ejaan yang berlaku. Contoh, kepada Bapak Lurah, kami persilahkan. Saya Sophia Khairunisa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai unsur kalimat. Unsur kalimat adalah fungsi sintakis yang dalam buku bahasa tata Indonesia lama biasa disebut jabatan kata dan kini disebut peran kata, yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Baik, di sini saya akan menjelaskan satu persatu mengenai unsur kalimat. Yang pertama ada subjek. Subjek adalah bagian kalimat yang menunjukkan pelaku, tokoh, sosok atau benada atau suatu masalah yang menjadi pokok pembicaraan. Yang kedua ada predikat. Predikat adalah bagian kalimat yang memberitahu melakukan atau tindakan apa si pelaku atau benda di dalam suatu kalimat. Yang ketiga, ada objek. Objek adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat. Letak objek di belakang predikat yang merupakan verba transitif. Apa sih verba transitif itu? Verba transitif adalah verba yang menuntut wajib hadirnya objek. Yang keempat, ada pelengkap. Pelengkap atau komplement merupakan bagian kalimat yang melengkapi predikat. Yang kelima, ada keterangan. Keterangan merupakan bagian kalimat yang menerangkan beberapa hal mengenai subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Posisinya bersifat mana suka, dapat di awal, di tengah, maupun di akhir kalimat. Dapat dilihat ada beberapa contoh kalimat dari poin-poin unsur kalimat, yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Saya Andika Rama Samudra akan menjelaskan materi mengenai jenis kalimat menurut jumlah klausa. Kalimat di dalam bahasa Indonesia dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan jumlah klausa pembentuknya, fungsi isinya, kelengkapan unsurnya, dan susunan subjek predikatnya. Dan saya akan menjelaskan beberapa jenis-jenis kalimat. Yang pertama yaitu kalimat tunggal. Kalimat tunggal merupakan kalimat yang memiliki satu pola atau klausa dan terdiri dari satu subjek dan satu predikat. Kalimat tunggal dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kalimat nominal yang predikatnya berupa kata benda dan kalimat verbal yang predikatnya berupa kata kerja. Kemudian yang kedua adalah kalimat majemuk. Kalimat majemuk terdiri dari dua atau lebih kalimat tunggal yang saling berhubungan. Kalimat majemuk dibedakan menjadi tiga jenis. Yang pertama yaitu kalimat majemuk setara. Kalimat majemuk setara terdiri dari dua atau lebih kalimat tunggal
dan kedudukan tiap kalimatnya sederajat. Kemudian yang kedua adalah kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat terdiri dari satu suku kalimat bebas dan satu suku kalimat tidak bebas. Yang ketiga yaitu kalimat majemuk campuran. Kalimat majemuk campuran terdiri dari kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat atau sebaliknya. Saya Zudakman Cesario akan menjelaskan beberapa jenis kalimat. Yang ketiga yaitu kalimat berita. Kalimat berita sendiri dibedakan menjadi 4 macam, yaitu kalimat deklaratif, kalimat tanya, kalimat perintah, dan kalimat seru atau kalimat ekslamatif. Kalimat deklaratif di dalam bahasa Indonesia merupakan kalimat yang bertujuan untuk memberitahu suatu kejadian kepada lawan tutur, baik itu tuturan langsung maupun tidak langsung. Dan dalam bentuk lisan, biasanya kalimat deklaratif disampaikan menggunakan intonasi yang bersifat netral. Contohnya, tadi pagi ada tabrakan mobil di Monas. Saya lihat ada bus masuk Ciliwung tadi pagi. Lalu jenis yang kedua, yaitu kalimat tanya atau kalimat interrogatif. Adalah kalimat yang dibentuk untuk mendapatkan responsi dari lawan tutur. Secara formal, kalimat tanya ditandai oleh hadirnya kata tanya, seperti apa, siapa, bagaimana, kapan, dan juga diakhiri oleh tanda tanya. Sedangkan pada bahasa lisan, ditandai dengan intonasi naik jika ada kata tanya atau intonasi yang turun. Contoh kalimat interrogatif, apa dia direktur perusahaan itu? Siapa yang dia cari? Lalu jenis yang ketiga, yaitu kalimat perintah atau kalimat imperatif. Kalimat perintah ini juga sering disebut sebagai kalimat perintah atau kalimat permintaan. Kalimat perintah adalah kalimat yang bertujuan untuk memberikan perintah kepada orang lain untuk melakukan sesuatu. Biasanya diakhiri dengan tanda seru. Dalam bentuk lisan, kalimat perintah ditandai dengan intonasi yang bernada tegas. Contoh kalimat imperatif. Mohon perhatian, saudara-saudara. Tolong kontrak ini dikirim segera. Lalu selanjutnya ada jenis kalimat seru atau kalimat ekslamatif. Dikenal juga dengan kalimat seru. Secara formal ditandai oleh kata alangkah, betapa, atau bukan main pada kalimat berpredikat adjektiva. Kalimat ekslamatif yang dinamakan kalimat interjeksi digunakan untuk menyatakan perasaan kagum atau heran. Contoh dari kalimat seru atau kalimat ekslamatif, alangkah bebasnya pergaulan mereka. Betapa bebasnya pergaulan mereka. Selanjutnya ada kalimat menurut kelengkapannya. Kalimat menurut kelengkapannya itu sendiri dibagi menjadi 2 macam, yaitu kalimat minor dan kalimat mayor. Kalimat minor diartikan sebagai kalimat yang hanya mengandung satu unsur, di mana unsur tersebut merupakan disebut juga unsur pusat. Unsur pusat dalam hal ini adalah predikat. Kalimat minor merupakan kalimat yang hanya berisi satu predikat saja. Penggunaan jenis kalimat ini biasanya pada sebuah jawaban atas suatu pertanyaan, perintah, ajakan, larangan, seruan, dan lain-lain. Contoh dari kalimat minor, selamat pagi, awas. Yang kedua yaitu kalimat mayor. Kalimat mayor adalah kalimat yang minimal mengandung 2 unsur pusat atau 2 predikat. 2 unsur pusat dalam kalimat mayor berupa subjek dan predikat. Kalimat mayor lebih mengandung makna jika dibandingkan dengan kalimat minor. Contohnya, adik menangis, ayah membeli motor. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, kalimat menurut subjek predikatnya. Yaitu dibagi menjadi 2 macam, kalimat versi dan kalimat inversi. Untuk kalimat versi sendiri adalah suatu kalimat yang mempunyai unsur atau pola kalimat sehingga membentuk kalimat dengan pola berurutan, yaitu S, subjek, P, predikat, O, objek, dan K, keterangan waktu. Contoh dari kalimat versi, Gusti memakan ayam goreng di restoran. Nenek memasak ikan di dapur. Lalu yang jenis yang kedua yaitu adalah kalimat inversi. Kalimat inversi adalah kalimat yang predikatnya mendahului subjeknya, yang mana kalimat inversi merupakan kebalikan dari kalimat versi. Contoh kalimat inversi, ayam goreng dimakan Gusti di restoran. Dimasaklah ikan oleh nenek di dapur. Itulah video pembelajaran yang dapat kami sampaikan. Semoga teman-teman dapat memahaminya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.